رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumin liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang sampai detik ini kita masih diberikan rahmat hidayah serta taufiknya. Kita juga diberikan nikmat yang begitu luar biasa, yaitu tetapnya iman, tetapnya Islam di dalam hati kita. Seraya kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu menetapkan keimanan dan Islam itu. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman wal Islam. Ya Allah, tetapkanlah hati kami yaitu memeluk agama Islam dan juga berada dalam keimanan. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas yaitu masih terkait bagaimana adab bergaul antara suami dan istri. Baik istri bagaimana bersikap kepada suaminya ataupun sebaliknya. Kita sampai pada halaman 18. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa 'alaiha an turabbiyahum 'ala az-zuhdi wat taqashshufi wat tajammuli wa tuthaqqifahum wa tu'allimuhumul iman wat taharah wal akhlaq al fadilah. Tuhabbibu ilaihimul khair wa tubaghidu ilaihimush syarra wa takunu lahum dhillan minar rahmati dhalila. Fajazauha 'indallahi idza fa'alat dzalik hasanun jamil wa thawabuha kabir. Wajib bagi seorang istri untuk mendidik anak itu ala zuhdi, membiasakan untuk zuhud. Jadi zuhud itu menggunakan dunia sesuai dengan keperluannya saja. Zuhud di sini bukan berarti dia harus hidup dengan keadaan baju compang-camping, tidak mandi, atau kemudian tidak mau sama harta sama sekali misalnya. Itu tidak seperti itu. Jadi zuhud bukan kemudian dia membiarkan dirinya berada di dalam kehinaan. Jadi dia tidak mau berusaha mencari harta karena harta itu adalah yang menunjukkan diri ketidakzuhudan, bukan seperti itu. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang nabi sekaligus raja yang luar biasa kayanya. Bahkan tidak bisa ditandingi oleh manusia sebelum dan sesudahnya. Akan tetapi beliau itu mempunyai sifat kezuhudan. Jadi beliau menggunakan dunia itu sesuai dengan keperluannya saja. Jadi kalau memang membutuhkan kepada satu benda hal ya, maka beliau gunakan. Tapi jika tidak, maka beliau tidak menggunakannya. Misalkan seseorang dia masih belum membutuhkan mobil misalnya, tapi dia memaksakan diri untuk mempunyai mobil padahal belum membutuhkan. Misalkan dia belum berkeluarga, ya jelaslah buat apa seperti itu. Beda kalau sekiranya dia berkeluarga, punya anaknya banyak misalnya, itu nanti merupakan kebutuhan seperti itu. Jadi yang disebut zuhud itu adalah menggunakan harta sesuai dengan kebutuhannya, bukan kemudian dia tidak mau sama sekali terhadap harta. Jadi mendidik anak itu bagaimana dia tidak cinta dunia. Mulai sejak kecil dia diarahkan untuk mengerti bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap. Wat taqashshufi, dan hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Wat tajammuli, mendidik anak bagaimana untuk menjaga kebersihan, keindahan lingkungan dan sebagainya. Wa tutsaqqifahum, dan mendidik mereka dengan pelajaran agama. Wa tu'allimahumul iman, dan mengajarkan mereka keimanan. Jadi ibu di sini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menanamkan keimanan bagi seorang anak. Jangan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau kepada guru ngaji di samping rumah, tidak. Jadi ibu di sini juga mempunyai peran yang sangat penting. Bahkan dia adalah al-madrasatul ula, merupakan madrasah
yang pertama sebelum dia masuk ke sekolah PAUD, TK, SD dan sebagainya. Wat taharah, dan juga mengajarkan kebersihan, kesucian. Wal akhlaqal fadilah, dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang luhur. Wa tuhabbibu ilaihimul khair, dan membuat anak mereka itu suka kepada kebaikan. Wa tubaghidu ilaihimus syarra, dan membuat mereka tidak suka terhadap kejelekan. Membuat mereka suka terhadap hal-hal yang baik, ibadah. Kemudian membuat mereka itu tidak suka pada hal-hal yang jelek seperti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Wa takuna lahum dhillan minar rahmati dhalila, dan hendaknya seorang ibu itu menjadi payung kasih sayang bagi sang anak itu. Jadi sang anak ketika membutuhkan kasih sayang orang tua, maka seharusnya seorang ibu, ya termasuk juga ayah ya, cuma di sini perannya seorang ibu itu memang sangat besar untuk kemudian memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Fajazauha 'indallahi idza fa'alat dzalik hasanun jamil. Maka adapun pahala yang akan dia dapat, balasan yang akan dia dapat di sisi Allah ketika melakukan semua itu, hasanun jamil, adalah kebaikan yang sangat indah. Wa thawabuha kabir, dan pahalanya itu sangat besar. Jadi jangan kemudian merasa ketika mendidik anaknya itu merupakan hal yang sia-sia, menyita waktunya. Oh tidak, justru kita harus benar-benar mencurahkan sebaik mungkin waktu yang kita miliki untuk mendidik anak di dalam kebaikan tentunya. Membuat mereka suka pada hal-hal yang baik dan membuat mereka tidak suka atau membenci kepada hal-hal yang maksiat atau dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian kepada hari turja'una fihi ila Allah, di mana kalian dikembalikan lagi di hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat, hari perhitungan, hari hisab. Semua amalan di situ akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang memang Allah kehendaki untuk menutupinya. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap diri masing-masing manusia itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Seraya mereka tidak akan mendapatkan kezaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang mereka lakukan, Allah akan memberikan balasannya kepada orang tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun dia akan melihatnya, dan siapapun yang melakukan kejelekan sedikit pun dia juga akan melihatnya. Shadaqallahul azim jalla wa ala wa taqaddasa wa tabarak. Wa min husni ishratil mar'ati lizzawj, dan termasuk pergaulan yang baik bagi seorang perempuan, seorang istri kepada suaminya, an la tashku zawjaha, hendaknya dia tidak selalu mengadu kepada suaminya, baik karena dia mungkin tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari suaminya, minta HP baru tapi suaminya mungkin tidak memberikannya dikarenakan ada beberapa faktor. Dia menginginkan baju baru namun suaminya karena dalam keadaan yang juga tidak berkecukupan, lalu akhirnya sang istri mengadu. Nah itu tidak boleh. Hendaknya sang istri itu menerima terhadap keadaan sang suami. Beda kalau sekiranya suaminya itu pelit. Makanya kalau memang seperti itu nanti diperbolehkan untuk mengambil bagiannya dari suaminya walaupun tanpa sepengetahuan sang suami. Aw tadhkura ma tata'allamu minhu, atau menyebutkan sesuatu yang akan menyakiti hati sang suami, itu juga tidak boleh. Ya sebenarnya suami juga nggak boleh menyebutkan sesuatu yang menyakiti hati istri. Akan tetapi ini merupakan hal yang sangat ditekankan. Hendaknya seorang istri itu tidak banyak mengeluh dan tidak menyebutkan hal-hal yang dapat menyakiti hati sang suami. Aw tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa, atau menyebutkan kejelekan suami di perkumpulan-perkumpulan teman-temannya, yaitu teman wanitanya. Misalkan sedang arisan atau perkumpulan yang lainnya,
lalu kemudian dia mengerumpi suaminya sendiri, menyebutkan kejelekan-kejelekan suaminya sendiri. Ini merupakan perbuatan yang sangat tidak bermoral, perbuatan yang sangat dikecam di dalam Islam, dan Allah sangat tidak suka terhadap perempuan yang semacam ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ubghidul mar'ah takhruju min baitiha tajurru dhailaha tashku zawjaha." Sesungguhnya aku benar-benar membenci seorang wanita, kata Rasulullah. Aku benar-benar marah kepada seorang wanita di mana dia keluar dari rumahnya penuh dengan kebanggaan, dengan pakaiannya yang bagus, dengan perhiasannya yang bagus, namun kemudian dia mengadu pada suaminya. Dia membicarakan kejelekan suaminya di hadapan teman-teman perempuan yang lainnya. Rawahu Tabarani bidha'fin. Jadi walaupun hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, sanadnya dhaif, akan tapi ini merupakan at-targhib wa tarhib. Nah, kita tahu ya bahwa di dalam hadis dhaif pun bukan kemudian kita tolak mentah-mentah, akan tetapi kalau sekiranya berkaitan dengan at-targhib wa tarhib, motivasi ataupun ancaman pada sesuatu, itu boleh untuk diamalkan. Lah di sini merupakan ancaman. Perempuan-perempuan yang seperti ini, yang selalu mengadu kepada suaminya, merasa tidak puas terhadap apa yang diberikan oleh suaminya, padahal suaminya sudah berusaha sebaik mungkin menjadi suami yang terbaik, ya, memenuhi kebutuhan sang istrinya. Nah, seharusnya istri tersebut bersyukur, berterima kasih kepada sang suami. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrah, dan termasuk perkara yang dapat membantu pergaulan yang baik antar suami dan istri adalah antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi. Hendaknya sang istri itu menuruti apapun yang diperintah oleh sang suami. Jadi apapun yang diperintah oleh sang suami itu kan langsung hukumnya menjadi wajib, selama perintah itu adalah perkara mubah. Perkara mubah, perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, apalagi yang diperintah memang perkara sunnah atau malah perkara wajib. Menyuruh istrinya untuk sholat 5 waktu misalnya, menyuruh istrinya untuk sholat tahajud misalnya, ya, dibangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud, menyuruh istrinya membaca Al-Quran, ya, itu merupakan hal yang wajib. Atau misalkan menyuruh istrinya menggunakan, kita tahu bahwa penggunaan cadar itu hukumnya mubah, ya. Memang ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Seandainya pun mengatakan mubah, kemudian suaminya mengatakan pakailah cadarmu, maka langsung berubah menjadi, status itu menjadi wajib. Karena perintah suami itu tidak bisa ditolak seperti itu, selama bukan perkara maksiat. Kalau perkara maksiat, ya jelas kita harus menolaknya. Malam yakun maksiatan lillahi ta'ala, ini dia disebutkan selama bukan perkara maksiat, yaitu berbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya berada dalam kebaikan. Yaitu ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja, baru kita boleh mengikutinya. Wa minat ta'ati, dan termasuk ketaatan pada sang suami, an la tunazi'ahu ra'ya, hendaknya dia tidak menentang keputusan sang suami. Suami mempunyai pemikiran, kemudian memutuskan ini dan itu, maka hendaknya sang istri itu tidak boleh menentangnya. Bolehnya bagaimana? Dia boleh menyarankan. Menurut saya ini pendapatnya begini mas, yang lebih bagus seperti ini. Nah, nanti tergantung suaminya menerima atau tidak. Jadi dia tidak boleh untuk kemudian menentang atau tidak setuju seperti itu. Walau kanat ta'taqidu anna shawaba fi janibiha, walaupun dia meyakini bahwa kebenaran ada di sisi sang istri. Makanya harus bermusyawarah itu tadi. Menurut saya seperti ini mas, jangan kemudian langsung menentang seperti itu. Malam yakun fil amri mahdhurun syar'iyyun, selama dalam urusan perkara yang diputuskan oleh sang suami itu adalah perkara yang berbahaya di dalam syariat. Kalau dia memutuskan sesuatu yang berbahaya di dalam syariat atau berkaitan dengan maksiat, dengan dosa, ya jelas sang istri harus menentang dengan keras. Makanya di awal telah kita ceritakan sebelumnya, kan ada seorang istri dari ulama salaf mengatakan, kami sabar untuk menghadapi laparnya tidak makan, hausnya tidak minum,
akan tetapi kami tidak sabar untuk menghadapi panasnya siksaan neraka. Jadi benar-benar keras mereka kepada suami mereka ketika suami-suami mereka itu seandainya memutuskan bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Wa taslimuha li ra'yihi fil umuril adiyah, dan dia harus menyerahkan pasrah kepada pendapat sang suami di dalam urusan-urusan kesehariannya. Ghairal athami, selama bukan perkara yang maksiat, bukan perkara dosa. Khairun wa afdalu, hal itu jelas lebih baik dan lebih utama. Wa katsiran ma yansha'u 'anil musyaddati fir ra'yi, betapa banyak sang istri yang kemudian menentang pendapat sang suami akan muncul munaza'atun wa masyakilu, perpecahan, pertentangan, bahkan bisa saja berujung pada perceraian. Wattirabun fil hayah, dan goncangan-goncangan di dalam hidup. Nah, betapa banyak istri yang kemudian dia menentang suaminya, bahkan menggugat suaminya, menuntut suaminya dalam hal-hal yang seharusnya ditaati oleh sang istri karena bukan perkara yang maksiat, seperti itu. Wattirabun fil hayatil a'iliyah, dan nanti akan terjadi goncangan kehidupan di dalam kekeluargaan. Qad tufdi ila halli 'uqdatin nikahi wal iyadu billah. Itu semua bisa saja akan berujung pada perceraian. Alhamdulillah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.